Saya lagi dalam kamar, jadi mohon maaf. Saya bisa melihat kalian, kalau kalian mau aktifkan kamera, silahkan diaktifkan kameranya, nggak masalah, oke? Nah, kita langsung saja menjawab, soal yang tadi, yang sudah kita lihat tadi, terkait soal nomor satu, ya. Saya minta satu orang untuk menganalisis, kita latihan. Silakan Debbie. Aktifkan voice-nya, nanti kita latihan dulu ya. Silakan yang kamu jawab tadi itu apa di sini, ayo. Untuk soal nomor 1, Ya, baca dulu, pahami baik-baik, apa mau dari soal ini? apa yang menjadi penyebab utama penyebaran virus COVID-19? Semua perhatikan semua. Penyebab utama. Jadi, di masa COVID kemarin, seandainya pertanyaan ini muncul saat setahun yang lalu di masa COVID atau setahun 2 tahun yang lalu, kita pasti tahu ini dengan sangat cepat. Cuman karena sekarang sudah COVID itu melandai, jadi kita mulai samar-samar ini pemahaman tentang COVID. Kenapa? Karena cukup banyak yang orang sudah merasa bahwa, COVID itu sudah tidak ada, COVID itu sudah selesai. Jadi hal-hal begini kalau kita abaikan, maka bisa muncul di soal dan kita tidak tahu, bukan karena kita tidak memahami, tetapi karena kita lupa atau tidak sadar terkait dengan yang sudah terjadi. Nah, silakan Debbie dianalisa, apa penyebab utama penyebaran COVID-19? Oh, dari Option A. option A, B, C, D, dan E. Untuk jawaban Debbie pilih option D, transmisi dari manusia ke manusia. Oke, baik. Cara jawabnya begini ya, Debbie dan semuanya tolong diperhatikan soal seperti apapun nanti yang kalian hadapi. Pertama, kita baca di sini yang kalian lihat di sini di pointer mouse saya, penyebab utama dari penyebaran COVID. Dulu kan itu kalau tidak salah diidentifikasi satu orang yang mengalami COVID itu di Jawa. Nah, satu orang ini gimana caranya supaya bisa dihilangkan atau supaya bisa penyebarannya itu ditahan hingga tidak terjadi penyebaran di seluruh Indonesia? Nah, itu menjadi bahan yang dikaji saat ini. Jadi ternyata penyebab utama penyebaran COVID-19 itu kalau kita flashback keilmuan kita, option A, apakah konsumsi makanan mentah? Ini diduga, ya, diduga. Tetapi untuk menguatkan apakah ini menjadi penyebab utama apa tidak, masih ragu-ragu, ya. Saya ulangi, ini masih ragu-ragu. Jadi, artinya kita tidak boleh langsung memilih konsumsi makanan mentah. Karena ini perlu diperdebatkan. Banyak orang yang mengkonsumsi makanan mentah, entah itu ikan, daging, atau apapun, setengah masak atau apa, tapi tidak sampai menyebabkan satu COVID. Nah, artinya ini perlu perdebatan khusus. Jadi ini kita skip. Cara membacanya ini saya hanya menganalisa, jawaban per jawaban ya, tetapi kalau nanti di soal, di latihan di depan komputer nggak usah lama-lama. Perhatikan aja bahwa penyebab utama penyebaran COVID, oh penyebab dari tersebarnya virus COVID itu karena apa? Nah itu. Apakah karena konsumsi makanan mentah? Nggak masuk akal. Sudah, kalian hapus, skip. Gigitan serangga, banyak orang digigit serangga tapi belum tentu dia COVID. Jadi ini hanya pengecoh saja. Jadi cepat itu kalian melihat option-option jawaban A, ini dihapus, B dihapus. Silahkan kalian boleh screenshot pertemuan kita ini, biar jadikan status media sosial kalian sembari berdoa. Mudah-mudahan kalian bisa lulus nanti ya, dengan cepat, kalian membaca, menganalisisnya dengan mudah, soal terkait COVID apapun nanti yang muncul, minimal kalian memahaminya dengan baik. Karena kenapa? Secara experience itu kalian sudah alami. Kita semua sudah mengalami itu. Tinggal di flashback lagi. Kira-kira apa yang kita ingat dan yang kita alami. Kontak dengan hewan peliharaan. Nah, ini juga perdebatan hampir mirip dengan option jawaban A. Kontak dengan hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang dimaksud itu yang mana? Banyak orang memelihara anjing, melihara kucing, tapi tidak semua itu menyebabkan menjadi COVID. Nah, itu berarti kita skip. Transmisi dari manusia ke manusia.
Gimana maksudnya? Artinya ada suatu transmisi atau kontak dari manusia ke manusia itu menyebabkan tersebarnya COVID atau penyebaran COVID-19 ini. Dari mana yang dimaksud dengan transmisi ini yang menyebabkan kayak itu ada infeksi dropletnya, ada penyebaran dari udara, nah itu dan seterusnya itu transmisi yang tentunya dari manusia ke manusia ketika dia kontak erat misalnya. Pencemaran udara. Nah, ini pencemaran udara yang dimaksud yang mana? Skip juga ya. Jadi harus lebih jelas dan detail. Coba kita lihat. Betul sekali ya. Jadi opsi jawaban yang benar di sini adalah transmisi dari manusia ke manusia. Itu opsi jawaban yang benar. Oke, apakah disimak penjelasan saya ini bahwa Di, ternyata di sini penyebaran virus kedengaran suara saya? kedengaran ya. Oh, baik, baik. Terima kasih. Dipotong aja kalau misalnya kurang kedengaran, saya khawatir kurang bagus jaringan saya. Nah, jadi COVID-19 ini melalui transmisi dari manusia ke manusia, terutama ini yang saya jelaskan tadi, droplet pernapasan tadi. Nah, dihasilkan saat seseorang batuk, bersin, berbicara. Ingat ini, kalau nanti ditanyakan infeksi droplet yang dimaksud melalui penyebaran pernafasan itu seperti apa, dihasilkan dari apa? Misalnya dari batuk, bersin, berbicara, dan seterusnya ya. Ya, halo. Halo. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi, eh, bersin, berbicara, berbicara ini maksudnya akan menyebabkan udara yang kita apa yang kita sampaikan ke orang lain atau membersihkan air liur kita dan seterusnya itu bisa sangat cepat menyebabkan kontak dengan pasien. Jadi intinya pahami baik-baik makna dari soalnya, kemudian kemudian lihat apa opsi jawaban yang masuk akal dan memungkinkan untuk kalian pilih. Jawaban-jawaban yang kurang meyakinkan, misalnya gigitan serangga, skip secepatnya. Masuk akalkah gigitan serangga akan menyebabkan orang langsung COVID? Tidak. Nah, itu jadi hal-hal itu tidak masuk akal, hanya penambah pada opsi jawaban. Jadi seperti halnya di bimbel-bimbel sebelumnya yang entah di Ukom atau di mana kita ketemu. Jadi cara saya memberikan pemahaman itu bahwa ketika kita melihat opsi jawaban yang abu-abu sifatnya, gigitan serangga, konsumsi makanan mentah, nggak ada kan kaitannya? Nah, kontak hewan dengan peliharaan ini dulu yang dianggap bahwa dari kelelawar dan sebagainya, tapi kan pada dasarnya tidak terbukti sampai saat ini ya. Nah, transmisi dari manusia ke manusia itulah yang paling masuk akal. Oke, makanya orang diisolasi biar tidak terjadi penyebaran. Nah, nomor 2 silakan bantu saya dari siapa ini? Dari Erika bisa aktifkan voice-nya. Ayo kita belajar sama-sama ini. Ayo. Oke, ayo Erika. Bentar, Pak. Baca aja soalnya. Ya, oke. Yang jawabannya yang A, Pak. Yang A ya, demam, batuk Tinggi. kering, dan kelelahan. Oke, Tinggi. jadi apa intinya dari pertanyaannya apa? Apa, Ini apa inti apa pertanyaannya? namanya? Biasanya tanda dan gejala yang dialami oleh penderita Hmm. COVID-19. Hmm. Jadi gejala umum orang terjangkit atau terkena COVID-19 itu atau corona itu apa? Gejala umum ya, ini garis bawah ini. Gejala umum COVID-19. Apakah dia demam? Iya, demam. Iya kan? Tinggi. Apakah dia batuk? Batuk kering ini yang luar biasa dirasakan oleh pasien. Bahkan merasa butuh cepat oksigen dan seterusnya. Karena memang merasakan ada rasa batuk tapi sulit untuk mengeluarkan dahak. Kemudian ada juga nggak kelelahan? Ada. Nah, sekarang opsi jawaban yang kedua, sakit kepala, diare, nyeri otot. Bisa nggak ini? Di beberapa pasien ada juga yang seperti itu, Pak. Nah, betul Rika ya, bahwa ada memang yang sakit kepala, diare. Tetapi
Karena di karena di soal ini yang ditanyakan itu gejala yang paling umum. Umum ya, jadi garis bawah ini pertanyaan soalnya. Selalu kalian teliti, lihat pertanyaan soalnya baik-baik. Pahami apa makna dari pertanyaan soalnya, yang dia mau oleh penulis soalnya apa, dan kalian jawab sesuai dengan yang dia minta. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Apalagi mau diimprovisasi dan seterusnya, nggak perlu, nggak butuh itu. Pokoknya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan, jawab sesuai apa yang ditanyakan. Nah, karena ditanyakan di sini gejala umum, maka apa yang disampaikan oleh Rika tadi sudah tepat bahwa gejala umum COVID-19 adalah salah satunya demam, salah dua batuk kering, dan yang ketiga adalah kelelahan. Itu umum sekali. Bahkan orang, aduh kenapa kamu nggak bisa bangun ya? Ada apa? Aduh rasanya nggak bisa gerak, mager, lelah. Nah itu ya, itu COVID. Jawaban-jawaban yang lain mirip semua, tidak ada gejala yang muncul. Ada juga memang ada gejalanya, tetapi secara hasil tes menyebabkan terindikasi dia mengalami COVID-19. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Betul sekali, jadi demam, batuk kering, kelelahan itu menjadi bagian daripada gejala umum COVID-19. Penting diingat bahwa tidak semua orang terinfeksi akan mengalami gejala ini. Ini yang dibilang tadi, tidak ada gejala yang muncul. Ada pasien seperti ini, tapi kan tidak lazim. Ini ditanyakan gejala umum. Oke, beberapa orang mungkin kan gejala yang lebih ringan, tidak mengalami gejala yang sama sekali. Intinya ini adalah lebih khusus. Kalau yang umum ini aja, demam, batuk. Oke, soal yang ketiga. Silakan kita panggil Farida. Yang lain silakan nonaktifkan mic-nya. Farida bisa aktifkan mic-nya. Bisa Farida? Tidak bisa mengaktifkan mic. Tolong Dwi bisa Dwi saja. Dwi silakan satu kali Dwi. Dwi silakan. Silakan. Iya, Ayah. Ya, langsung aja. Ayo. Cari apa pertanyaannya. Intinya ada soal tentang COVID itu ada ya. Coba kalian jawab dulu ini. Ayo. Apa ini dilakukan pencegahan? Sebentar, Ayah. Iya. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah? Lihat aja jawaban kalian tadi. Penyebaran virus COVID. Jadi yang akan kita lakukan biar tercegah ini, nggak terjadi penyebaran COVID. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah mengkonsumsi antibiotik secara rutin? Kemudian, apakah menggunakan masker hanya saat merasa sakit? Nah, kemudian apakah menghindari cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, meningkatkan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Nah, kira-kira apa jawabannya ini? Kontak. D. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Nah, kira-kira jawaban yang mana yang bisa kita buang duluan? Yang kita Kita buang, eliminir. Jadi memungkinkan untuk menjawab benar itu lebih besar kesempatannya. E yang dibuang, Ayah. Yang dibuang, meningkatkan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Betul sekali, karena ini adalah kata yang berarti lawan ya. Kalau di CPNS itu adalah bagian daripada antonim, lawan kata lah. Karena ini kita mau mencegah, ngapain kita mau mendekatkan dengan orang yang terinfeksi? Jadi itu dibuang. Very good. Iya. Berikutnya, yang mana lagi mau dibuang? Ayo tingkatkan analisa kalian itu seperti itu. B. B dibuang, menggunakan masker. Betul sekali. Kata-kata hanya ini mempertegas bahwa itu jawabannya hanya penambah.
Setiap Iya. yang sifatnya hanya penambah itu dibuang. Artinya nggak terlalu berefek dan itu memang sengaja disimpan oleh penulis soal untuk meyakinkan bahwa ada ada jawaban tertentu yang sifatnya ini pengecoh. Mana mungkin masker hanya saat merasa sakit untuk kita gunakan. Nah, itu juga tidak tepat. Iya. Oke, terus apa lagi? C. C ya, jangan dicoret-coret dulu ya. Berikutnya, menghindari cuci tangan dengan sabun dan ini kan menghindari, yang paling kita harus menghindari justru kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, jadi jawaban yang benar di sini kita bisa lihat adalah menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang yang dengan ya. Itu yang Iya. benar. Iya, Oke. iya. Very good ya. Jadi cara menganalisa kalian itu seperti itu ya. Biar kalian bisa lebih paham dengan soal. Tolong dihapus dulu itu coretannya siapa ya? Makasih, Ayah. Ya, thank you. Berikutnya kita undang lagi siapa ini? Ika, sudah bisa menyimak Ika? Sudah? Siapa lagi nih? Ani Wijaya bisa menyimak? Dia nonaktifkan. Oke, Ani Wijaya bisa menyimak? Yuk. Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Nurlianti, yuk. Rustika. Nah, saya minta jawab langsung di sini, jangan dicoret di situ. Ayo. Nah, ini tadi ya. Tolong di Rustika yang dicoret itu nonaktifkan note-nya dan dihapus ini jawabannya. And note itu dihapus. Aduh, kita harus on lagi ya. Kita ulang lagi ya. Tolong jangan dicoret-coret dulu. Gunakan catatan buku kalian. Ngapain kalian coret di sini di layar? Saya suruh kalian untuk menjawab, kalian nggak jawab. Oke, kita mulai ya. Nah, langsung aja kalian analisa di sini. Jangan di itunya, jangan di layar, or mengganggu orang lain. Nah, kita jawab tadi apa yang dimaksud dengan istilah physical distancing. Jadi ini sangat sering kita dengar saat masa-masa COVID kemarin. Physical distancing, jadi distancing kan jarak ya. Jadi fisik ya, fisik dari kata jarak dengan fisik, jarak fisik ya. Dalam konteks penanganan COVID, apakah meningkatkan kinerja fisik olahraga? Oke, ada kata fisik ya, tetapi bukan ini yang dimaksud. Apakah menghindari kontak fisik dengan orang lain? Bisa jadi. Memperkuat kekebalan tubuh melalui vaksinasi. Nggak pernah dibahas vaksinasi di sini. Ini adalah physical distancing. Jadi dalam soal apapun yang kalian baca, tolong kalian ingat dan catat, selalu perhatikan kata kunci atau apa yang diinginkan oleh penulis soal. Jadi ingat itu ya. Jadi ini physical distancing. Itu saja yang dibahas di sini. Apakah menjaga jarak sosial, jadi sosial dan emosional. Ini secara emosional, jadi sosial, emosional. Ini fisikal ya. Membatasi kegiatan. Jadi yang benar di sini adalah B ya. Menghindari kontak fisik dengan orang lain. Itulah yang menjadi bagian daripada physical distancing atau social distancing. Jadi orang memperluasnya itu bahwa kita menjaga, mengisolasi pasien itu secara fisiknya kita batasi pergerakannya biar tidak menularkan kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita mengingat masa-masa COVID lainnya, apa yang terjadi, kenapa ini perlu diingat, karena memang ini masuk dalam soal. Ini yang diungkapkan oleh senior kalian. Nah, dia kebingungan karena tiba-tiba soalnya lain dari yang dilatihkan. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah herd immunity dalam konteks penanganan COVID-19?
Ini juga kalau kalian masih ingat herd immunity. Nah, akan terjadi banyak sekali sebaran yang kelihatan di apa sih itu, di sosial media, di WA yang disebar, Indonesia akan nanti terjadi herd immunity akan. Nah, kalian tahu tidak herd immunity itu yang dimaksud itu yang mana? Jadi kalau herd immunity berarti kekebalan kan? Kekebalan apa yang dimaksud? Apakah kekebalan individu terhadap virus COVID, kekebalan kelompok melalui vaksinasi atau pemulihan dari infeksi, kekebalan terhadap semua jenis virus, kekebalan terhadap penyakit menular lainnya, kekebalan yang hanya dapat dicapai melalui vaksinasi. Kira-kira menurut kalian ini yang mana yang benar di sini? Langsung aja aktifkan mic-nya. Yang kalian jawab tadi apa? Ya, yang sudah latihan tadi. Apa ini? Apakah kekebalan Option A. kekebalan individu terhadap virus COVID? Boleh. Apakah kekebalan melalui vaksin? Nah, kita tidak bahas vaksin ya. Jadi bahwa yang kita maksud di sini kita tidak membahas jenis virus, tetapi kita lebih banyak membahas terkait dengan kekebalan tubuh kita terhadap kelompok dari COVID-19 ini. Jadi bayangkan karena kita sudah mungkin agak lama dengan COVID ini, kita merasa abai. Jadi herd immunity itu adalah kekebalan kelompok dalam konteks penanganan COVID yang mengacu pada keadaan di mana sebagian besar populasi telah mendapatkan kekebalan terhadap virus itu. Jadi maksudnya begini, kalian perhatikan bahwa misalnya dalam satu kelompok, jadi dia konteksnya ini komunitas ya, lebih kepada konteks komunitas di mana hampir semua masyarakat ketika dia sudah terbiasa, kalian lihat misalnya anak-anak di pinggir jalan saat kemarin setahun setengah yang lalu dulu, kelihatan banyak sekali anak menjual koran, anak-anak meminta-minta di pinggir jalan. Dia bahkan kita selalu khawatir bahwa dia yang akan terkena COVID. Nyatanya orang yang di rumah yang ngapa-ngapain tiba-tiba kedengaran bahwa dia COVID dan kita dengar juga dia meninggal. Nah, orang yang di pinggir jalan, anak-anak yang terlantar lah, anak-anak meminta-minta, hari-hari, pagi, siang, malam, mereka ini selalu bersama-sama di situ, di kolom jembatan lah, di mana, minta-minta atau apa. Tapi coba perhatikan, ada nggak yang sakit? Kalaupun ada ya hanya satu. Tapi hampir semuanya bagus untuk menangani, untuk bahkan kekebalan tubuhnya. Ini yang disebut dengan herd immunity. Herd immunity itu konteksnya lebih kepada kelompok atau komunitas. Jadi suatu komunitas kalau sudah lahir herd immunity-nya, maka komunitas itu akan menjadi kuat. Kekebalan kelompok itu yang dimaksud ya. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan istilah PCR? Nah, ini kita mereview kembali nih pemahaman COVID kita. PCR test. Masih ada nggak ini PCR? Masih ada kalau kita berangkat ke mana? Masih ada PCR test ya, terutama kalau yang belum melakukan vaksin booster itu biasanya PCR yang dipertunjukkan. Tapi kalau sudah vaksin 1, 2 dan booster aman, tidak perlu lagi PCR test. Nah, ini kan aturan ya. Jadi kalau kita lihat di sini PCR test dalam penanganan COVID ini maksudnya apa? Apakah tes mendeteksi antibodi COVID-19 dalam tubuh atau tes mendeteksi antigen, jadi harus dibedakan antibodi, antigen, kemudian tes mendeteksi genetik virus COVID-19 dalam sampel lendir. Nah, ini lebih masuk akal ini, ya. Jadi antibodi beda, antigen itu secara genetik, kalau body apakah tubuh kita tahan apa tidak, lebih kepada kekebalan ya, antibodinya. Antibodi itu artinya kalau kita sudah diberi semacam antibodi misalnya terkait dengan flu, apakah badan kita menjadi tolerir apa tidak. Kalau antigen itu sebenarnya lebih kepada dia misalnya secara genetik berpengaruh apa tidak. Tetapi kalau yang dimaksud dengan PCR test ini adalah bagaimana mendeteksi genetik virus melalui sampel lendir. Itu yang dimaksud dengan
PCR. Itulah kenapa diambil sampel lendirnya sampai kalau dikasih masuk di hidung itu sakitnya minta ampun, makanya keluar air mata dan sebagainya. Tes yang mengukur kadar oksigen, enggak, itu bukan oximetry ya. Kemudian tes yang mengukur suhu tubuh, bukan juga itu ya, itu di skip semua. Kemungkinan yang benar ini Charlie ya, betul sekali. Jadi Charlie yang benar. Jadi tes Mana Zai? deteksi PCR tes itu adalah polymerase chain reaction test, di mana metode geometrik ini untuk menggunakan deteksi keberadaan Coffee motor break dia. genetik Coffee virus. break. Ya, Coffee break. dia tolong dinonaktifkan mic-nya dia. Oke. Dalam metode diagnosis yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan materi genetik virus COVID-19 dalam sampel lendir. Ingat saja bahwa PCR test itu diambilnya melalui sampel lendir kita, ya. Entah itu yang dibawa daripada sampel di dalam kerongkongan di bawah lidah ya, atau bisa juga yang di dalam hidung kita. Oke, saya pikir pemahaman tentang COVID itu kalian harus mengingat-ingat apa yang terjadi sama kalian terkait dengan masalah COVID. Apa yang dimaksud dengan istilah vaksinasi? Nah, dalam penanganan COVID-19, apakah pemberian antibiotik untuk mengobati infeksi? Apakah pemeriksaan fisik untuk mendeteksi COVID? Apakah pemberian obat antivirus mengatasi COVID? Pemberian vaksin. Saya pikir ini kalau dia bahas vaksin, bukan obat atau terapi, tapi vaksin. Jadi benar ini kemungkinan adalah delta ya, pemberian vaksin untuk mencegah infeksi. Oke, kita percepat saja ini ya. Kita bahas 10 soal, kemudian kita istirahat, besok kita lanjut lagi. Pokoknya kita padatkan pertemuan kita ya. Apa yang dimaksud dengan istilah vaksinasi dalam COVID? Jadi pemberian vaksin, betul ya, tadi delta, pemberian vaksin untuk mencegah infeksi COVID. Jadi yang dibahas dengan vaksinasi berarti pemberian vaksin, itu saja yang kalian ingat. Tujuannya adalah merangsang respon kekebalan tubuh terhadap virus atau penyakit tertentu. Makanya vaksin 1, vaksin 2. Jadi kita diberikan rangsangan sih ini. Itu memang virus, tapi yang virus yang dinonaktifkan, dilemahkan. Apakah secara rangsangan tadi virus itu merespon apa tidak? Ya, jadi diberikanlah vaksinasi tadi. Nah, vaksinasi merujuk pada pemberian vaksin COVID-19 kepada individu untuk melindungi diri dari infeksi virus COVID. Oke. Nomor 8. Nah, apa yang dimaksud dengan kontak erat? Jadi kalian ingat saja vaksinasi, kontak erat, herd immunity, social distancing. Sambil kalian catat itu ya. Kemudian apa sih lagi tadi? Physical distancing. Nah, ini apa ini kalau kontak erat? Apakah kontak fisik langsung dengan seseorang yang terinfeksi COVID? Ataukah kontak melalui panggilan telepon? Ini juga hanya skip saja jawabannya seperti ini. Kontak dengan orang yang terinfeksi COVID melalui media sosial, seandainya nggak ada media sosialnya, bisa jadi benar. Tapi ini kata media sosial. Ngapain kalau orang nggak ada pengaruhnya ya? Jadi kalau orang menggunakan medsos, nggak mungkin langsung terkena COVID. Kemudian kontak yang terjadi di tempat umum tanpa menjaga jarak fisik. Ini kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19 selama 15 menit dan lebih dalam jarak 2 meter. Oh ya, betul ya, ini kemungkinan kemungkinan ini. Kontak dengan orang yang terinfeksi COVID, jadi kontak erat kan ini yang dibahas selama 15 menit. Ini dulu teorinya Kemenkes kalau nggak salah ini. Nah, betul sekali. Jadi kontak erat dalam konteks pelacakan kontak COVID-19 ini mengacu pada situasi di mana seorang telah berinteraksi dengan orang yang terinfeksi COVID-19 selama 15 menit. Jadi di tracer itu dulu. Sudah pernah ini suami istri bagaimana? Oh, anak saya itu ini, sudah berapa lama di rumah? 30 menit. Oh, berarti perlu diperiksa lagi PCR-nya. Itu kan setengah mati itu kemarin. Luar biasa. Jadi ini yang dimaksud ya, kontak erat. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan kode etik ASN? Ini ada satu peserta yang mengeluhkan, ayah kita nggak pernah pelajari terkait dengan kode etik itu, tiba-tiba ada. Nah, sebenarnya tujuannya memang betul terkait dengan, ini kan ada kasus ini kalau kalian pernah dengar,
ada banyak sekali ASN yang terangkat melalui jalur P3K, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Nah, itu ada, makanya bikin lagi aturannya, dikasih sanksi buat orang yang sudah memenuhi syarat dan dia sudah lulus, mendaftar dan dites, lulus, kemudian kalau mengundurkan diri harus membayar denda misalnya. Itu ada sekarang. Dan memang kasusnya ada yang mengundurkan diri. Saya kurang tahu sih apakah memang masalahnya karena ditempatkan di daerah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal atau seperti apa. Intinya akhirnya lah muncullah soal-soal seperti ini, kode etik terkait dengan ASN, kedisiplinan, apa yang harus dilakukan. Nah, apa itu kode etik ASN? Aturan main dalam dunia politik nggak masuk ya. Ini skip saja. Pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh ASN. Nah, pedoman perilaku. Nah, bisa jadi ya. Kumpulan undang-undang yang mengatur tugas ASN. Ya, bisa jadi juga karena kode etik itu sebenarnya lebih kepada kode atau standar secara etiknya. Perjanjian kerjasama antar pemerintah enggak, standar keamanan menjaga negara enggak juga ya. Kemungkinan jawabannya di sini kalau ya itu pedoman perilaku yang harus dipatuhi. Betul sekali. Jadi kenapa bukan option jawaban Charlie? Karena itu kumpulan undang-undang, beda undang-undang, beda kode etik. Kalau kode etik itu biasanya berlakunya hanya untuk profesi tertentu. Ingat itu ya bedanya. Kalau undang-undang itu diberlakukan secara keseluruhan kepada siapapun itu. Misalnya undang-undang tentang apa, tetapi secara tidak langsung undang-undang itu misalnya undang-undang tentang pencemaran nama baik, undang-undang tentang mengganggu kenyamanan di muka umum atau pelayanan publik. Nah, itu semua kan berlaku secara umum. Tapi kalau kode etik, misalnya kode etik terkait dengan profesi advokat, kode etik terkait dengan profesi perawat. Nah, itu kan ada memang khusus kode etiknya. Jadi itu ya norma-norma, prinsip-prinsip, nilai-nilai yang mengatur tata cara berperilaku, integritas ini. Jadi berperilaku, integritas, banyak soal ini kemarin. Integritas seorang ASN, disiplin, tanggung jawab, ingat itu baik-baik ya. Jadi kode etik ASN itu adalah pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh ASN. Nah, soal yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan sistem merit dalam seleksi ASN? Nah, penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi, sistem penggajian ASN berdasarkan kinerja, seleksi ASN berdasarkan keahlian dan kompetensi, sistem kenaikan pangkat, enggak ini. Sistem rekrutmen sesuai jabatan sudah tidak juga. Jadi sebenarnya lebih kepada, kalau merit itu kan sebenarnya kekhususan ya. Apa sih yang menjadi kemungkinan jawabannya Charlie ya, keahlian atau kompetensi khusus dari ASN itu. Betul nggak ini? Ya, betul sekali. Jadi seleksi ASN berdasarkan keahlian atau kompetensinya. Dia ini lebih kemana? Hanya di soal P3K itu ada kompetensi terkait dengan sosial kultural, ada kompetensi terkait dengan manajerial, kompetensi terkait dengan wawancara, dan kompetensi bidangnya. Itu 4 itu yang diujikan. Jadi sekali lagi pahami baik-baik. Saya juga kemarin agak kecolongan sih di kelas sebelumnya. Kita lebih banyak memadatkan pada soal-soal sejenis seperti hampir mirip hukum. Ternyata justru soal-soal yang sangat simpel tetapi membuat peserta itu kebingungan, kewalahan menjawab soalnya. Ya kayak begini-begini. Jadi apa yang dimaksud, apa integritas yang harus, nah itu ada peserta dia sampai marah-marah. Kita juga kan nggak pernah mengetahui soal terkait dengan P3K. P3K itu adalah program baru yang ada di ASN khususnya di kesehatan. Ya, jalur P3K-nya itu baru. Dulu itu adalah guru. Kenapa itu dipertimbangkan? Guru itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan perawat. Dari dulu dia sudah punya persoalan terkait dengan honorer. Nah, kita di keperawatan atau di kebidanan ya, setelah protes, barulah kemudian direspon. Itulah kemudian diadopsi untuk dilakukan ujian juga, seleksi. Inilah kalian akhirnya diikuti. Seperti itu ya asal-usulnya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita cukupkan malam ini ya. Kita nanti akan bertemu lagi besok. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Ayah, Ya, silakan. belum selesai. Hah?
untuk soal 11 soal sampai 11 14-nya. sampai 14. Oh, sampai Hmm. 14. Tunggu, saya cek dulu. Iya. Ya, sabar ya. Iya. Dulu. Sampai 14 enggak itu? Iya, 10 sampai soal tadi 14. kalian sampai berapa benar? Sudah berapa Em- benar 10 soal tadi? Sampai 14. Iya, kalian sudah berapa benar tadi dari 10 soal? 10. Baru 2 salah. Alhamdulillah. Ada harapan ya. Kemarin ada yang saya cukup apresiasi sih, ada peserta itu yang tinggi sekali nilainya, tetapi justru dia tidak masuk di apa sih itu, di perankingan ya, karena kalah dari sisi pengabdian. Oke, kita lanjut ke soal, ya ada ternyata soal nomor 11. Apa yang jabatan fungsional. Ini yang disinggung kemarin. Ya kan kebingungan, jabatan fungsional, jafung. Kalau saya sih terbiasa mendengarkan kata jafung ya, kalau kita di pendidik, dosen, jafung dosen, jabatan fungsional. Tapi ada juga jabatan fungsional ASN itu, yang biasanya dipenuhi setiap berapa kali yang harus per tahun ada jabatan fungsionalnya. Per 2 tahun. Kayak kita di dosen, jafungnya itu per 2 tahun kita meningkat. Di ASN, ke guru juga mungkin seperti itu. Nah, kita di keperawatan ada juga ujian jafungnya, jabatan fungsionalnya, yang diuji seperti ujian UKOM ya. Nah, gimana nih? Apakah jabatan yang memiliki tanggung jawab politik? Tidak, ini dihapus ya. Nonaktifkan dulu, Dwi ya. Hapus nih. Apakah terkait dengan jabatan yang memiliki tanggung jawab administrasi? Nah, ini bisa masuk nih ya. Apakah memiliki tanggung jawab sosial? Enggak. Tanggung jawab, ini lebih ya, teknis ya, jadi lebih kepada teknis. Fungsional itu difungsikan, fungsionalkan teknisnya. Jadi ini yang benar ini. Sepertinya jawaban D ini. Memiliki tanggung jawab keuangan, nggak ada kaitannya, ini nggak ada kaitannya, ini nggak ada kaitannya. Antara B dengan delta, tetapi kemungkinan itu teknis. Karena kalau kita di dosen itu, jabatan tanggung jawab teknis kita misalnya dalam tridharma perguruan tinggi, apa yang kita lakukan, mengajar, meneliti, riset, yang kedua pengabdian masyarakat, secara teknis semua ini. Oke, benar apa? Ya, betul sekali. Jadi jabatan yang memiliki tanggung jawab teknis. Nah, yang memiliki tanggung jawab khusus dalam bidang teknis, spesialisasi tentu jabatan ini mengharuskan ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang mendalam terkait dengan bidang tersebut. Seperti jabatan dokter, insinyur, akuntan, dan sebagainya, perawat bidang. Oke ya. Nomor 12, apa yang dimaksud dengan sistem remunerasi ASN? Nah, kalau kita sering dengar biasa remun ya, remun. Kalau ada di sini Ibu Bayangkari, aduh remun. Nah, istilah remun itu sebenarnya kan tunjangan. Jadi kata tunjangan itu kalian cari cepat-cepat lah. Apa yang sanksi enggak? Apakah yang sanksi disiplin tidak? Jadi cara analisanya itu begitu ya, percepat itu karena saingan kalian itu dia juga adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang betul-betul sudah mempersiapkan diri untuk belajar juga. Jadi secara pengalaman, ini kan diseleksi orang-orang yang honorer ini, orang yang sudah lama melakukan pengabdian, secara tidak langsung dia punya pengalaman juga. Jadi persaingannya itu adalah orang-orang pilihan. Beda dengan CPNS, orang yang nggak pernah punya persiapan tiba-tiba aja mendaftar. Tapi kalau P3K itu betul-betul orang yang sudah punya pengalaman juga. Nah, tetapi sekali lagi, karena kita ikut bimbingan belajar begini, cara analisa soal kita di tips dan trik tadi yang kita perdalam. Kalau dikatakan remunerasi, kita udah tahu remunerasi itu kan tunjangan ya, pemberian apa gitu. Mana nggak kaitannya dengan sanksi disiplin? Oh tidak. Sistem penghargaan, nah ini bisa jadi. Tunjangan dan penggajian bagi ASN, ini juga lebih masuk. Karena remunerasi berarti tunjangan ya, atau pemberian. Pelatihan dan pengembangan keterampilan enggak. Evaluasi kinerja tahunan enggak juga. Jadi A, D hapus, tinggal B dengan Charlie. Coba kita lihat. Nah, betul, tunjangan dan penggajian bagi ASN. Remunerasi ASN merujuk pada sistem penggajian atau tunjangan yang diberikan kepada ASN sebagai balas jasa. Kalau di guru itu dia sebutnya apa sih? Uang apa sih itu? Lupa saya namanya. Kalau di dosen Firdos, sertifikasi dosen. Sertifikasi. Nah, sertifikasi ya, betul sekali.
Nah, kalau kita istilahnya seperti ini. Jadi hal-hal begitu ini kan penyamaan kata. Jadi kalau kalian sudah tahu kata dasarnya, analisa kalian tuh critical thinking yang cepat munculkan. Kira-kira apa nggak berkaitan dengan penggajian, tunjangan? Oh iya betul. Pokoknya arahnya ke situ ya. Nomor 13 sampai nomor 13 tadi ya, atau nomor berapa sih? Bagaimana pengertian tata tertib dalam konteks aparatur sipil negara? 14 ayah. Oh, 14 ya. Baik. Pengertian tata tertib, tatip ya, dalam konteks ASN nih. Apakah serangkaian peraturan mengatur disiplin kerja? Ya bisa nih. Jadi serangkaian peraturan, kalau pokoknya kalau ada kaitannya dengan tata tertib, berarti peraturan kan, tata tertib, tatip berarti peraturan. Oke, ini masuk nih A. Coba kita lihat option B. Pedoman etika yang harus diikuti oleh ASN. Nah, karena ini berkaitan dengan tata tertib, secara etik itu kayak kode etik ya. Nah, ini kita skip. Prosedur administrasi yang diikuti oleh pengangkatan ASN. Ini juga standar kompetensi yang harus diikuti oleh ASN. Tidak, sanksi yang diberikan ASN melanggar aturan. Karena ada aturannya tapi tidak berkaitan dengan sanksi. Benar nggak itu? Betul sekali. Jadi ternyata yang benar adalah ya, serangkaian peraturan yang mengatur disiplin kerja ASN. Jadi peraturan, tata tertib, peraturan. Jadi kalau kalian ingat ini trik-triknya kayak tadi, herd immunity, kekebalan. Jadi cari semua yang artinya kekebalan pada kelompok komunitas. Misalnya social distancing, menjaga jarak secara sosial. Jadi secara kata itu kalian lihat langsung di pertanyaan soalnya. Tata tertib berarti peraturan. Kayak begitu ya. Oke, next. Sorry, saya mau jelaskan ini. Tata tertib disiplin diterapkan jika terjadi pelanggaran tata tertib kerja dan perizinan. Nah, ini mengenai ketentuan absensi kedisiplinan. Ada soal itu kalau nggak salah ingat ya yang diungkapkan peserta itu. Dia hanya datang pagi fingerprint, pulang juga fingerprint. Itu istilahnya apa? Saya lupa itu ya. Jadi ini terkait dengan tata tertib sih sebenarnya, tata tertib dan dalam konteks aparatur sipil negara itu ya apa yang bagaimana. Kalian itu ada kontrak kerjanya. Kalau kalian tidak diusulkan untuk diperpanjang ya kalian akan berhentikan. Kan begitu P3K itu. Jadi jangan berleha-leha berpikir bahwa saya sudah PNS ini, saya sudah ini. Jangan, kalian itu punya namanya juga perjanjian kerja. Artinya kita punya kontrak secara pekerjaan dan perjanjian. Bisa diberhentikan, bisa dilanjutkan. Begitu dalam aturannya. Itu yang akan diikuti oleh pemerintah. Misalnya, makanya ada dua hal yang perlu dijelaskan di sini. Bisa jadi nanti di Pemda bisa ada penyalahgunaan abuse of power ini ya, yang menyalahgunakan kepentingan, misalnya ada sistem kampanye, pemilihan, mau dipilih bupatinya, awas ya kamu tidak harus perpanjang ini. Bisa aja sih karena yang menggajinya ini adalah melalui pemerintah daerah, dikucurkan melalui dana APBDN tadi dari pusat. Itu dananya kalau nggak salah ingat 40 miliar dianggarkan untuk P3K ini. P3K pasti akan dibuka. Ya, jadi kalian ini belajar baik-baik ya, jangan berpikir bahwa nggak ada, pasti ada dan itu sudah diumumkan oleh Aswar Anas yang Kemenpan RB itu. Jadi tolong pelajari baik-baik. Masih ada nggak ini? Nah, terakhir. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Ini gratifikasi. Ini sebenarnya lebih kepada KKN ya, kalau korupsi ya. Gratifikasi itu kira-kira apa ini? Ini masuk juga ini soalnya bahwa ada ASN mau jadi apa gitu, kemudian diberikanlah ini bagian daripada KKN sebenarnya, korupsi, nepotisme, gratifikasi. Nah, ada nggak gratifikasi dalam yang dimaksud dengan gratifikasi dalam konteks ASN itu yang bagaimana? Apakah penghargaan diberikan kepada ASN yang berprestasi? Enggak, ini tidaklah. Ini berlawanan ini. Tunjangan khusus yang diterima oleh ASN berdasarkan jabatannya. Bisa nih. Ya. Tunjangan khusus enggak. Jadi penerimaan ASN hadiah yang jabatannya, kemudian penggajian ASN berdasarkan kinerja yang diukur secara objektif, ini bonus atau insentif yang diberikan kepada ASN dalam rangka pencapaian tugas. Nah,
Jadi penerimaan uang atau hadiah oleh ASN dalam rangka jabatan itulah yang disebut dengan gratifikasi. Jadi kalian itu apakah boleh diberikan gratifikasi dalam konteks ASN? Bisa saja, tetapi istilahnya itu bukan dilalui karena adanya kolusi dan nepotisme, tidak, tetapi justru bukan bonus sih sebenarnya, lebih kepada ketentuan yang diatur dalam ASN tadi, aturan-aturan ASN bahwa ada penerimaan uang, hadiah dalam bentuk apresiasi lainnya oleh ASN dalam rangka jabatannya. Ya karena ada promosi tertentu ya diberikanlah gratifikasi tadi. Jadi itu tetapi gratifikasi ini dapat berupa pemberian dari pihak ketiga yang terkait dengan tugas, kekuasaan ASN dan dapat menjadi bentuk pelanggaran etika serta dapat merusak integritas. Ini yang harus saya ingat, bahwa ternyata gratifikasi sekarang itu justru disalahgunakan pada hal-hal yang sifatnya negatif. Saya pergi dulu kasih sebidang tanah saya supaya nanti saya dipromosikan menjabat apa begitu. Itu kan sudah masuk dalam KKN itu, dan itu bisa menjadi pidana. Oke, saya kira cukup ya untuk malam ini. Kalian benar berapa dari 4? Luar biasa, semakin malam semakin banyak pendaftar kita. Nah, dari 14 soal benar berapa semua? Benar berapa, guys? Tiga salah, Ayah. 3 salah. Nggak apa-apa, ada harapan. Yang lain berapa nih? Ada 2, ada 4. Oke, berikutnya kalian bisa belajar lagi nanti ya. Nah, untuk malam ini kita cukupkan karena sebentar lagi saya juga akan mengisi kelas. Intinya kalian harus bisa latihan dan belajar lagi. Recordingnya nanti akan kalian dapatkan untuk kalian nonton kembali ya. Oke, ada Makasih, pertanyaan? Ayah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat dan terus semangat. Insya Allah, mudah-mudahan saya doakan semuanya bisa lulus menjadi ASN pada Amin. Amin ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.